Oh, Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya. Silakan. Tidak ada keharusan. Silakan yang lain silakan. Pak Yakobus gimana? karena Ini baik yang bingung ya. yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kalau tradisi sih sebenarnya memang pesta untuk penerimaan sakramen komuni pertama dari saya kecil dulu pun memang sudah ada makan bersama. Walaupun itu diatur oleh pembinanya secara sederhana, tetap setelah kita menerima sakramen komuni pertama itu kita harus berkumpul bersama, mensyukuri. Ya kalau memang kemampuan kita hanya mengeluarkan air teh dan kopi, kue pun tidak masalah. Tetapi tetap, mengapa? Karena momen itu momen sekali seumur hidup untuk mereka. Bahkan kita tahu ngisi si biduk tuh ada yang sampai lupa. Kawan saya nanya, kapan kita komuni pertama? Nah, syukurnya saya ditulis pada saat penerimaan tubuh dan darah Kristus, ada foto Paus dan Uskup Bumbun waktu itu kenang-kenangannya. Sehingga saya lihat di situ, oh barulah saya ingat. Kalau tidak begitu susah, karena mengingat sesuatu yang sakral ini kadang terlewatkan. Lalu untuk setahu saya, waktu saya ketua bidang 1, memang 2020 tidak ada Pak. Ya karena COVID itu di lockdown semuanya. 2021 tidak diadakan acara, tetapi tetap dibentuk panitia. Lalu dibungkus Pak nasinya. Karena waktu itu kita tidak bisa ini, tapi tetap ada acara. Waktu itu Bu Elizabeth Paramita, anak Pak Tadius. Nah, sehingga surplus dananya itu 1.200.000. Kemudian setelah itu Pak Bambang Irawan ketua panitianya, karena saya hafal kan. Nah itu juga. Lalu surplus dananya itu, karena waktu itu memang banyak dikumpulkan, akhirnya dibelikanlah speaker portable tuh, hasil sumbangan dari itu. Nah sebelum-sebelumnya memang belum pernah di ini, jadi sumbangan portable untuk yang biasa dibawa sekarang itu dari orang tua komuni pertama karena surplus 2 itu. Kemudian kalau kita memang ini sudah ada tradisi kita, ya kembali lagi pada prinsipnya hal ini tetap kita harus laksanakan. Karena saya rasa kalau kita di rumah itu kan mungkin keluarga yang punya keluarga besar silakan. Tetapi kalau yang misalnya untuk ibu bapak yang keluarganya mungkin anaknya 1, 2 dan baru pertama kali kan, sayang rasanya momennya kesempatan. Dan ini juga untuk ya mengapresiasi pembinanya juga ya kan. Karena mau tidak mau juga nanti akan diingat selalu tuh misalnya Pak Pri, Bu Kristi, Ibu yang membina itu kan pasti diingat sampai mereka tua nanti itu. Saya tuh tetap ingat guru saya, dan itu juga tidak mungkin kita tidak melaksanakannya. Nah kembali lagi balik ke kitanya ini, apakah kita mau tidak? Kalau saya sih dalam lubuk hati yang paling dalam ya harus dilaksanakan lah. Walaupun ibaratnya hanya makan kue, karena ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan pastor paroki juga. Kalau waktu khotbah homili itu kan untuk semua ya, enggak kedengaran. Tapi kalau anak yang 15 ini nanti kan, ya beliau lalu dari ketua bidang 1, karena pesan dari DPP juga penting untuk mereka juga. Kan enggak mungkin juga DPP bidang 1 tidak menyampaikan pesan-pesan ya. Bidang 2, bidang 3 agar bisa gabung dalam kegiatan kan begitu. Dan juga untuk pembina-pembinanya ya. Ya itu sih saya pikir saya setuju ya kan untuk mengadakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakobus. Silakan. Berarti pada umumnya setuju ya? Silakan duduk panitia aja kalau siapa kita panitia gitu kan? Pak Yakobus. Senioritas. Suara mutlak. Mungkin saya tambah sedikit begini ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Yakobus tadi Pak Abdul belum gitu. Nah nanti kalau misalnya memang sudah sepakat kita ada acara di sini, ya kan, acara lampiran seperti saya katakan tadi, ya syukurannya. Nanti kan terbentuk panitia.
Nah, panitia itulah yang bertanggung jawab, ya kan. Nah, misalnya apapun yang mau dilakukan, ya mengumpulkan dananya berapa, ya itu dipersilakan dalam panitia itu, ya kan. Jadi, sepakati yang baik lah, yang terbaik. Ya kan? Nah, kalau misalnya memang, ya maaf dalam tanda petik tidak bisa sama sekali, juga ya beritahu. Artinya jangan gara-gara itu lalu mundur. Untuk ikut Ya. kami tidak melakukan itu. Ya kan, itu yang saya garis bawahi. Tapi ngomong, ya kan, ngomong. Aduh, saya mohon maaf, ya kan, keadaan saya begini, misalnya bertentukan ya 10 rupiah, misalnya saya hanya mampunya 10 rupiah. Ya, nah itu juga bicara. Itu aja yang saya garis bawahi. Jadi silakan berembuk, dan nanti misalnya tempatnya ini juga nanti kan habis acara untuk acara itu, ya kalau tahun lalu cukup meriah dengan hias, bagus benar. Jadi segala bunga, segala mantap benar. Karena pertama itu lalu tuh, ya tahun lalu kan Ibu Adriana Sungkala yang jadi ketuanya. Jadi cukup ramai, ya itu pimpin kita pastikan begitu, bukan itu gitu ya. Sekarang coba kalian bikinlah untuk kesan dengan anak-anak itu tidak ada masalah. Apa yang diperlukan, segala sesuatunya, nah itu nanti dibicarakan dengan BPH, ya kan? Jadi Dewan Pastoral kalian itu mitranya sana. Demikian Pak saya. Terima kasih ya. Lalu khusus untuk adik kedua yang SMA ya, karena memang kalian kan mungkin orang tua yang sudah segera sana kan. Kalau tidak itu dan masih saya kan kalau aku itu kalau ketika nanti kemudi pertama kan yang tidak ada orang tua yang akan mendampingi, tapi tidak mungkin mamamu pakai jilbab dan pakai gereja. Kalau dia mau sih silakan, tapi kan hampir Pakai jilbab ya? Enggak. apa kayaknya. Kalau dia mau dampingi enggak apa-apa. Iya, tapi- Kalau enggak mau boleh tahu. Nanti yang wakilin Bibi Yuli. Siapa? Bibinya. Oh, bibinya. Termasuk juga nanti kalau sudah diputuskan oleh panitia ada kondisi siapapun kalau nomor satu kata nanti lapor kepada kami atau yang ya kan. Dengan Pak Ian lapor. Jangan hanya gara-gara itu saya mundur, jangan ya. Ya. Baik, saya pikir tadi sudah disebutkan ya Pak ya komisi. Sekretaris siapa? Aklamasi lah. Pak Ian. Sekretarisnya siapa? Itu nanti Pak Ian. Dia sendiri yang memilih lah ya. Yang Pak ya komisi sendiri. Pak Marcel lah sekretarisnya, dia dah memilih saya dari itu. Sip ya. Kan. Oh. Tapi saya rasa Hah? karena kita tidak terlalu ramai, Ya, maka tidak perlu panitia yang tidak perlu ya. terlalu Seksi ini, seksi ini. seksi. Enggak, Apa ya. saja dia. Pokoknya itu tadi ada ketua, ada Sekretaris. ada bendahara supaya ada pertanggungjawaban dalam arti kata tertentu gitu. Itu aja sebenarnya. Seksi-seksi kerja sama aja. Atau bapak yang di samping itu lebih cocok sekretaris itu. Saya jarang di tempat. Saya jarang di tempat. Tadi dah Yang penting di samping Pak Eko. tadi dah milih saya milih sekretaris. Oh. Bendaharanya Bu Yulistin, ya. Boleh. Keluarga. Ya, nama. Ya silakan dibentuk grup saja lah untuk saling komunikasi di antara. Kalau kalian komunikasi kalian bisa bentuk grup. Betul. Karena Lalu berikutnya Lalu sekarang ini kan susah. dari pihak kami nanti kan sebelum Paling nanti kan seksi perlengkapan, latihan yang seksi ya, konsumsi, ukur ya konsumsi, Ada ibadah tobat konsumsi juga. ya. ada kontrol saja. yang paling banyak itu sebenarnya konsumsi sama Jadi silakan dibentuk saja di antara. Iya, sama-sama memang. Masih ada yang mau disampaikan? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya hormati terutama para ketua-ketua kami, saya di sini.
Pertama saya menyoroti, saya tidak ingin mungkin, tapi saya hanya ingin menyoroti pada saat pertama saya mendaftarkan anak saya untuk mengikuti pembelajaran komunitas Ahmadi dalam rangka untuk menerima sakaran negara. Ya. Nah, ada satu persyaratan itu yang kami juga mungkin ada penyampaian yang salah atau lupa atau bagaimana. Pada waktu itu hidup itu dipersyaratkan wajib untuk kami. Nah, jadi terpaksa bukan juga terpaksa, memang kewajiban kami haruslah kami terus itu. Ya kan? Tapi pada kesempatan ini mendengar latar belakang Adinda kita tadi, saya juga nggak yakin dia ada hidup. Nah, artinya apa? Artinya mungkin persyaratan ini, kalau kewajiban persyaratan menjadi salah satu faktor kenapa kita memilih peserta kita cenderung trennya menurun. Karena mungkin ada orang tua sebagian yang agak kesulitan untuk memproses secara administrasi Hidup yang bersangkutan. Nah, ini saya ingin dijelaskan. Apakah memang hidup ini diwajibkan dalam rangka mengikuti komunitas pertama ini, atau memang ada dispensasi? Nah, ini yang sekarang nanti saya tidak ingin, tapi saya ingin itu saja yang ingin saya tanyakan. Mengenai nanti panitia dan lain-lain, saya kira nanti Pak Yakobus tinggal perintah saja. Yang penting itu sebenarnya ketua dan bendahara. Namun saya tetap akan mendampingi karena beliau adalah ketua saya. Ketua dan pegang duit. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sampai. Salam Baik, sampai. terima kasih Bapak atas Sama-sama. pertanyaan semacam sukannya. Pak Mundini atau Pak Eko, saya sih biasanya. Ya, jadi gini, Pak Master, Tadi ya. hidup itu memang diharuskan. Ya. Hidup ini kan ya basis informasi atau basis integrasi data umat keuskupan. Sementara sekarang disebut umat keuskupan. Dan kemarin sudah kita kenal sedikit ya. Tapi nanti itu pasti akan sudah menyeluruh Indonesia menjadi basis integrasi data umat Katolik, akan menjadi begitu nanti, ya kan? Sekarang baru keuskupan, ya kan? Karena kita. Nah itu. Nah, kenapa kita mengharuskan pada saat undang-undang tertentu? Itulah untuk memacu sebenarnya supaya orang itu segera mendaftarkan dirinya sebagai orang Katolik. Itu sebetulnya hanya itu saja, nggak ada yang lainnya. Ya, hanya itu saja. Karena apa? Karena data umat Katolik kita tuh selalu abu-abu. Apalagi dipakai orang kan, dipakai orang kalau arti, ya contoh kita Kalimantan Barat ini. Menurut data keuskupan kita ada 1.435.000 ya di Kalimantan Barat. Tapi data di pemerintah kita tak sampai ada 1 juta Pak Yakobus. Kalau di itu 1,3. 1,3 nih. Kalau di Bimas Katolik justru 1,6. Nah itu ini saya sebutkan ini tadi dari uskup ya, dari Bapak Uskup tuh. Ya yang sebutkan ke saya yaitu 1.433.000 katanya. Itu dari Bapak Uskup. Nggak tahu saya data kapan. Nah dari Bimas Katolik kan 1,6. Pemerintah hanya 1,3. Nah inilah persoalannya supaya data kita itu bisa real Pak. Makanya dipakailah untuk segala sesuatu pemerintah. Nah kalaupun ada apa orang tuanya kita minta supaya untuk proses itu sebenarnya sangat gampang kan. Kasih kakaknya ke kita, ya kan? Nah, ke sekretariat, lampirkan kakaknya ke situ. Nah di situ kalau ada fotokopi pernah baptis dan sebagainya itu lampirkan, jadi hidupnya langsung jadi di sini, dicetak di sini. Kakak hidupnya itu kan maksudnya kakak hidup Pak. Nah walaupun yang lain misalnya masih kosong, nah, baptisnya masih kosong, misalnya, nama baptisnya masih kosong, apa-apa. Tapi sudah ada kakak hidupnya itu maksudnya. Ada kekecualian bisa seperti ada. Nah, itu pasti ada kekecualian.
mungkin kita ya. Tapi nanti kalau beliau misalnya ya ada ini ya kan, dia tersendiri atau dia masuk ke tantenya yang kebetulan Katolik, ya mungkin dari kata tante itu ada nama dia masuk di situ. Nah itu jadi dah kakak maksudnya ini kartu anggota atau kartu keluarga hidup, itu yang dimaksudkan syarat hidup yang diterima. Jadi seperti itu. Nah saya kira tidak ada yang terlalu mengharuskan segala sesuatunya, misalnya sampai saklek kalau tidak ada itu orang itu tak boleh ditinggal. Pasti ada. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dengan demikian saya juga tahu nih pertanyaannya. Nah, kalau saya cek satu-satu mungkin masih ada gitu dari sini yang belum ada hidupnya. Iya. Padahal itu persyaratan untuk komuni pertama ini. Atas penjelasan Bapak tentu saya ucapkan terima kasih. Kembali saya sampaikan saya tidak ingin mengungkit. Toh ini memang kewajiban saya.